rampokan ni umpeng karak pai komi la biraka kikurre sumanga tu diona atu la biraka tu diona kamala kalagaran kama totoran batang kale imadin pada rampo tamalanteinan kama susan ki pada unang karan itu diona pengkarangan siulangna lakini pada lepas sere marampa inde batang rapuk na ator roto matuan ki yan namarato opuang rolo laki pataruk tu dona pengkarangan tu tak pa naramporan danna temai rapu masussa na pasadiankan itu dona laki pasi kalamak na batang kaleki ya matukande siwai malakukan mati Allah malamal abi mikumua pasi turui pasake siya kamatotoran mi iku aden no panalana metekande siwai te la tontong la pamatoto batang kaleki la piraka kipake matotoi unnoloy turun na kamasusan si solate dona keluarga lante inannya te pagar diturun na pas dosa siya kasalan ki mitari mite pas sambayangan ki tu seki sorong menggaronto la nan kabro ipo Yesu tutua mak parenta sulakamu na penamasallo totemo siya tontong salakona amin lansangan apo matua ambe anak na penamasallo amin. 20. Talung pulo, Jiomai. Iya teh jajai. Talung pulo 2. Talung pulo 2 ada 2 tahun. Masai sate. Talung pulo 2. Pisang. Talung pulo 2. Penduan. 3. Oh tay, tanah pentalu to. Talung pulo talu. Talung pulo apa? Penduan. 35. Talung pulo 5. Talung puluhan dan penduan. Ya ke tio main pada dia pentalung ke ikan naik 40. Talung puluhan dan penduan. Oh kan dia madami ben nake. Bikin neki 40. Talung puluhan dan penduan. Male mutela kolempe. Talung pulo 2. Oh talung puluhan dan penduan. Talung puluhan dan 500. Talung pulo 7. Talung ratusan na baru dapin talung. Talung pulo 7. Kira naladi mi 40 ku pentalu na bawo ko. Talung pulo 7 penduan. Bukan itu ka 40 kita pentalunan ko bi. Talung pulo 7. Penduan. Talung pulo 7 penduan Santana. Talung pulo 7 penduan. Kuben motolepe. Penduan. Pentalun. Nenek adik Jomelempe. Sudah ada ketana deh. 65 pisan.
pisan. 30 pisan. Ayo. 30 pisan. 35 pisan. 36 pisan. 500 pisan. 500 pisan. 37 pisan. 37 setengah pisan. 37 setengah pisan. Malangkat sebelah kanan. Kanan lupa. Yo, Papua. 37 setengah penduan. 38 penduan. 38 setengah penduan. Taruh Malangkat ada dong ya. Manaran. 38 setengah penduan. Ayam atau Nina? Ayam tertorina. Pemasay-say tayo sa ate dong ada na. Wanan ikan kang solo pungger sente. Apa leteng na? Apa leteng na? Leteng na ina. 38 setengah penduan. Tiga 8 setengah penduan. Dah 2 meram ini. Berapa menit? Tahu kendek tu dah 2 menit pentak. Kira 39 penduan. 39.500 penduan. Bisa berapa ini? Pangang kaki merosol pongger sonto 500. 40 penduan. Satu panenu. 40.500 pendua setengah. 40.500 dua setengah. Pendua setengah. Pentaluk. Mas. 40.500. Talung pulau pisan. 30 mesa. Kira 31. 31 pisan. 35 pisan. 35 pisan. Woi 35. Pisan.
35 terah, pisan. Kendekku. 36, pisan. 37, pisan. 37 pisan. Kalau jangkat tekin tul bang ini makannya. Apa parin pang kadang itu semua lah. Tekin 2 juta kupental nih. Tidak 37 pisan. Apa na pental lu? Yang mungkin dengan mudah 2 juta pental lu bang, nak kira sekian lah tahu. Oh. Oh iya nek. Tiga 7 pisan, talu patoram ini, ikampai. Yang ada kumuken dek itu di popeng talu ini, pasti talu ini. Ya, ada 2 patoram ini. Aku kata nak kendek, kendek pesomai kena yang kum kendek ki. Iyo, nala ya sule. Mata. Apa na pental lu, ma? Ada apa meni yo? Motora. Kendek kumo. 37. 37.500. Lumay lempe. Berapa naman ni? 37 setengah. 37 setengah. Kami kon naik semua. 37 setengah biar tahun dia dulu. 38. Anda sekamut. Tahu marai di sau. 38. Pisan. Tiga 8 pisan, 1,5 mini murah. Tapi talu. Kamu kung kartu la kendek pesomo kendek kumo. Pentalun. Toma, tiga. Para ka na sulit tama semua.
Sebagai lagu pembukaan, setelan nomor 1. Setelan nomor 1. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Shalom, selamat pagi sanak keluarga yang berduka, segenap umat yang turut merasakan kedukaan mendalam keluarga saat ini. Kini kita tiba pada upacara puncak misa arwah pemberkatan jenazah orang tua kita sebelum kita mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga induk kita Marta Saturende atau Nenek Rudin boleh beristirahat dalam ketentraman karena belas kasihan kerahiman Tuhan, dan kita semua segenap umat teristimewa sanak keluarga selalu dikuatkan, dihiburkan, dan dituntun jalan kita serta diberkati Tuhan dalam seluruh aktivitas dan rencana-rencana kita di hari-hari mendatang. Juga mungkin pada hari ini ada di antara sanak keluarga ini akan kembali ke kampung halaman. Saudara-saudariku, dengan rendah hati kita mohon belas kasihan, mohon pengampunan dari Bapa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami dalam kerajaan Bapa di surga. Tuhan
Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih dan Maha Bijaksana, Engkaulah penghibur orang yang berduka cita. Engkau mengetahui betapa sedih hati kami karena kematian orang tua yang kami cintai ini. Maka sudilah memberikan penghiburan kepada kami dengan meneguhkan iman dan pengharapan kami. Dalam kebijaksanaan-Mu Engkau telah memanggil orang tua kami ini. Ia telah Kau angkat menjadi anak-Mu dalam permandian yang kudus. Maka sadarkanlah kami agar terus-menerus percaya bahwa orang tua kami yang telah Kau panggil ini, Kau terima dalam kebahagiaan kekal di surga dan akan bersatu serta hidup bersama Kristus dalam kerajaan-Mu, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudariku, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, supaya kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah
sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagi itu kadamnya sila nomor 2. Kekirang itu kadang rapamatan penangkit untayan pakak boromi otok nasuma angaki kadan mi puang mepamatana kadan mi puang mepasalama bagian B kita nani tadi ngatu kadang mi oh Yesus lama ser mendatangi angki posalah amai kadan mi puang mepamatana kadan mi puang Raja mulia dan kekal. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan.
segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pasti kita semua pernah mengalami ketika kita berada dalam suatu ruangan pada malam hari. Mungkin kita berkumpul bersama keluarga, bercerita di bawah terang lampu cahaya. Dan tiba-tiba lampu itu mati. Apa yang terjadi? Kita diliputi kegelapan. Dan tahu selang, baik ada yang tutumangi, dan mungkin ada yang takut. Kita mengalami kegelapan itu. Dan kemudian kita kesana kesini untuk mencari penerangan. Bapak-bapak yang punya korek mungkin menyalakan koreknya. Kita yang punya HP mungkin langsung menyalakan HP dan menyalakan senter. Dan mungkin ibu-ibu mencari lilin atau apapun yang bisa dinyalakan. Dan biasanya yang paling cepat itu bapak-bapak yang punya korek. Menyalakan koreknya, dan dari cahaya api yang kecil itu membuat kita kegelapan itu perlahan hilang dan memberikan penerangan kepada mungkin siapapun yang mencari lampu atau lilin yang mau dinyalakan. Cahaya yang kecil itu memberikan harapan kepada kita bahwa kita akan kembali mengalami terang, bukan lagi gelap. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya ilustrasikan ini seperti itulah pengalaman hidup kita. Kita yang penuh dengan sukacita, saling bercerita satu sama lain dengan keluarga, tetapi mengalami yang namanya padam lampu. Saya ilustrasikan seperti kematian. Dan apa? Ada yang takut, ada yang menangis, ada yang tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi lewat semangat satu orang, mungkin saya ilustrasikan seperti Bapak tadi yang memberikan penerangan lewat korek itu memberikan semangat kembali kepada kita untuk berusaha dan mau menyalakan ruangan itu seperti kita membangun harapan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, pengalaman kematian seringkali kita rasakan lewat kepergian orang-orang sekitar kita. Dan apa yang kita rasakan? Ketakutan, kesedihan, kegelapan, dan mungkin kita tidak punya pengharapan. Seperti pengalaman yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi, ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Kita bertanya-tanya, di mana para murid, ke-11 murid dan murid-murid yang lain yang sering kita dengarkan dalam pengalaman-pengalaman Injil, mengapa mereka tidak datang untuk merawat jenazah Yesus? Mana Petrus, mana Yohanes dan yang lainnya? Mereka adalah orang-orang yang pada saat itu diliputi yang namanya ketakutan. Mereka kehilangan harapan. Guru yang kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan mereka harus mengakhiri hidup. Hidupnya berakhir dengan cara yang sangat konyol dan bahkan sangat hina dalam hukuman orang-orang Romawi pada saat itu, disalibkan. Mereka lari, bersembunyi. Tetapi menariknya, dalam bacaan tadi kita mendengarkan 2 tokoh yang tidak banyak disebutkan dalam kitab suci. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Ya, Yusuf dari Arimatea ini seorang yang cukup terkenal, tetapi tidak banyak disebutkan dalam kitab suci, tetapi sumber-sumber lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang cukup berpengaruh. Kemudian Nikodemus. Kalau kita pernah mendengarkan kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes bab 3 itu, dia itu seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya banyak hal, termasuk tentang bagaimana hidup kita setelah kita mati. Apakah itu semua berakhir? Jadi Nikodemus ini adalah termasuk tokoh Yahudi yang cukup terkenal pada saat itu. Dia masuk dalam kelompok sekitar 70 murid. Dia termasuk Farisi.
tetapi dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertanya tentang bagaimana keselamatan kita orang-orang yang percaya. Dan dalam percakapan itu Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa kita orang-orang yang percaya itu akan dijanjikan suatu tempat yang baik, yang membahagiakan. Bahwa nanti setelah kematian hidup kita tidak berakhir, tetapi ada kebangkitan. Menariknya bahwa dua tokoh yang disebutkan ini bukanlah pribadi-pribadi yang selalu ada di dekat Yesus. Mungkin kita jarang kisah mereka, berbeda dengan murid-murid lain. Kita banyak mendengarkan nama Yohanes, nama Petrus, dan lain sebagainya. Tetapi dua pribadi ini, ketika semua murid diliputi ketakutan, tiadanya pengharapan, tidak ada lagi semangat, mereka bersembunyi entah dimanapun itu, mereka datang memberanikan diri untuk mau merawat jenazah Tuhan Yesus. Mengapa mereka mau? Mereka memberanikan diri ketika para murid yang lain lari. Karena mereka sudah mendapatkan pemberitaan atau kabar tentang kebangkitan. Mereka menyimpan itu dalam hatinya. Dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Dalam kisah Injil, begitu banyak pengalaman ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa dia akan menderita tetapi dia akan bangkit. Kurang lebih 3 kali, bahkan lebih. Tetapi para murid tidak paham. Ketika berhadapan dengan pengalaman kematian itu, mereka menghilang. Berkali-kali Tuhan Yesus berkhotbah bahwa anak manusia akan menderita wafat, tetapi dia akan dibangkitkan dan dimuliakan. Mereka tidak paham. Baik sosimi kita ke rangi renungan atau apapun, kadang-kadang kita mengangguk-angguk tetapi tidak memahami. Mungkin itulah yang dialami para murid. Dia tidak paham apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus memang asing bagi mereka. Sesuatu yang baru. Tetapi dua murid yang tidak terlalu terkenal ini, Yusuf dan Nikodemus, satu kali saja mereka mendengarkan pemberitaan tentang kabar kebangkitan, mereka itu menyimpan dalam hatinya. Dan mereka percaya bahwa kematian yang dialami Tuhan Yesus ini bukanlah kematian yang sia-sia. Ada harapan. Mereka tergerak untuk merawat jenazah Tuhan dan memberikan pemakaman yang layak di saat yang lain meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, berhadapan dengan pengalaman kematian, mungkin kita seperti para murid yang tidak ada ketika saat-saat terakhir kematian Tuhan. Yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak memiliki semangat lagi ketika kita berhadapan dengan yang namanya pengalaman kematian itu. Namun saudara-saudara sekalian, perlu kita ingat dan kita ketahui bersama, setelah bacaan tentang penguburan Tuhan Yesus ini langsung disambung dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Pengalaman kebangkitan itu seperti nyala api dalam kegelapan tadi yang memberikan terang dan memberikan harapan bagi kita semua yang berada di dalam ruangan yang gelap untuk bangkit dan berusaha mencari lilin, berusaha mencari lampu dan sebagainya. Dan itu memberi terang kepada kita semuanya. Pengalaman kebangkitan itu menjadi harapan baru bagi para murid yang ketika mulai melihat bahwa Yesus itu akan disalibkan, itu mereka pergi terbirit-birit, ketakutan. Dimulai dengan beberapa murid seperti Petrus. Mereka perlahan-lahan sadar, mereka perlahan-lahan mengerti apa yang selama ini diberitakan Tuhan, bahwa anak manusia akan menderita, wafat, dan akan bangkit. Dan itu memberikan harapan bagi kita semua. Dan mengenai hal ini tentang kebangkitan, Rasul Paulus kepada umat di Roma itu memberikan penjelasan yang lebih mendetail, lebih mendalam, bahwa kita yang diliputi oleh dosa, karena dosa orang pertama Adam, itu seringkali mengalami kematian walaupun kita masih hidup. Apa itu? Pengalaman berdosa, pengalaman kedosaan.
Tetapi pengalaman salib yang dialami oleh Tuhan Yesus itu memberikan harapan baru. Dia menebus dosa-dosa manusia lewat pengalaman kematian itu. Tidak berakhir pada pengalaman kematian saja, tetapi dia memberikan bukti yang nyata kepada kita semua tentang kebangkitan. Bukan hanya tentang kebangkitan, tetapi dia menjanjikan suatu tempat yang istimewa bagi kita semua orang-orang yang percaya. Suatu tempat yang membahagiakan, suatu tempat yang kita harapkan bersama-sama kelak kita akan di sana. Dan dalam iman Kristiani ini adalah titik pangkal dan titik tolak dari iman kita yang disebut sebagai pengalaman Paskah, pengalaman salib atau misteri Paskah. Derita, wafat dan kebangkitan Kristus, dan semua ini menyatu. Menjadi inti dari iman orang-orang Kristiani yang juga harusnya menjadi harapan bagi kita semua bahwa yang namanya kematian dalam Tuhan bukanlah kematian yang sia-sia. Dosa kita telah ditebus dan Tuhan telah menginspirasi kita bahwa lewat kematian akan ada yang namanya kebangkitan dan kehidupan. Kita percaya bahwa orang tua kita, Marta Saturende, nenek kita bersama orang tua kita, adalah pribadi yang memelihara iman. Beberapa waktu yang lalu pastor berkisah bahwa beberapa kali datang ke sini untuk berdoa bersama induk kita, orang tua kita. Kita diberi kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saya yakin bahwa itu adalah pengalaman iman, bukti dari iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh nenek kita ini, orang tua kita ini. Dan pasti dalam hatinya ketika dia hidup, dia menyimpan pemberitaan tentang kebangkitan seperti Nikodemus dan Yusuf tadi, yang menyimpan dalam hatinya bahwa saya akan mengalami pengalaman kematian, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya, karena ada suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Dan harusnya itu memberi kekuatan kepada kita semua. Satu morana diangkat batang rabung dan doa nenek ta di bawah ko bonatong merambu mangkat na disul sulen dia terampa kamadusenan nasing-asing ang disari mbamit tututongkon pirang nallo mbamit keluarga-keluarga yang parang membela setongkon ni pasti kita merasa berbeda. Dan mungkin juga kita berkecil hati dan mungkin masih ada pengalaman kesedihan walaupun sungguh nasang atau meluhnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, satu hal yang kita ingat dan harus terus menyala dalam hati kita, harus terus hidup dalam hati kita yang namanya berita tentang kebangkitan. Kita harus menjadi Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang lain. Kita harus punya mental dan pengalaman iman seperti dua sosok ini, yang tidak terlalu menonjol, tetapi menunjukkan dalam hatinya bahwa apa yang disebut kebangkitan, walaupun mereka belum menyaksikan dengan mata, itu adalah sesuatu yang pasti. Dan itu adalah tanda dari kepenuhan iman, iman yang luar biasa. Marilah kita tetap berdoa untuk kita semua, juga untuk orang tua kita ini. Yakinlah bahwa dia akan bersama dengan Bapa di surga. Juga menjadi harapan bagi kita semua, kelak kita akan bersama dengan dia, bersama dengan para kudus di surga, bersama dengan Bapa untuk berada dalam kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sedia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil orang tua kita ini. Hidup dan pengabdiannya di dunia ini telah dianggap cukup oleh Tuhan. Kita hidup dan mati bagi Allah, sebab kita ini adalah milik Allah. Dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Dengan terang sabda Tuhan ini, marilah kita hantarkan orang tua kita ini kepada Bapa. Kita berdoa agar dia disatukan dengan kebangkitan Kristus dan diikutsertakan dalam perjamuan Ekaristi surgawi. Aku akan memerciki engkau dengan air suci sebagai tanda kenangan akan janji baptis yang pernah kau ucapkan dan hidupi selama ini. Jenazahmu akan diurapi supaya keharuman amal baktimu berkenan di hadapan Tuhan. Kita jawab seruan, terimalah dia ya Tuhan, terimalah dia ya Tuhan. Ya Tuhan, siramilah dengan air kehidupan hamba-Mu orang tua kami ini, agar ia boleh masuk ke alam kekal, dan supaya ia hidup bahagia selamanya bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percayakan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah-limpah ada padanya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu orang tua kami ini telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati orang tua kami ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya agar ia bersih dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita mohon berkat Tuhan atas tanah yang akan kita pakai untuk kita taburkan pada makam jenazah orang tua kita. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu orang tua kami yang telah Kau panggil ini. Semoga taburan bunga ini dan karumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari akan kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, maka marilah kita hantarkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, induk kami, nenek kami telah menerima sakramen baptis dan sakramen minyak suci. Semoga Engkau memperkenankan dia masuk dalam kebahagiaan dan kemuliaan Allah Tritunggal, dan Engkau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon Allah Bapa yang Maha Baik, orang tua, induk kami, nenek kami telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga Engkau memperkenankan dia turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon, ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima
dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih. Semoga induk kami ini, Marta Saturende, berkat kerahiman-Mu, Engkau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, dan Engkau terima dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon Allah Bapa yang Maha Baik, orang tua nenek kami ini telah Engkau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksian imannya dalam hidup kami, khususnya dalam seluruh rumpun keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian Indo nenek kami Marta Saturende. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga kami dan seluruh keluarga Engkau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon, Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan kepada semua orang. Maka terimalah semua saudara dan handai tolan kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Engkau ampuni dan Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon, Ya Bapa yang Maha Belas Kasih, hidup kami dalam tangan-Mu. Terimalah permohonan, ungkapan iman, harapan kami umat-Mu ini yang kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.